bahwa inilah sidang terakhir mengenai soal bukti-bukti dan sebagainya. Kita tinggal tunggu putusan, tapi di antara putusan kami diperkenankan untuk masuk sebulan pada tanggal 16 April jam 4 sore. Setelah itu tinggal kita menunggu putusan. Kehadiran 4 menteri tadi di Komisi 1 DKPP telah membuktikan bahwa memang dari pemohon itu sungguh-sungguh tidak terbukti. Kenapa? Dari mereka pertama mengatakan DKPP itu tidak independen. Tadi sudah ditanyakan kepada semua ketua DKPP, mereka mengatakan tidak pernah ada soal itu. Bahkan tidak pernah ada laporan tentang independensi daripada penyelenggara dari mereka tentang itu. Dari penyelenggara pemilu tidak ada laporan kepada DKPP. Itu satu. Jadi mengenai tuduhan independensi bahwa itu tidak independen itu tidak terbukti. Kedua, dituduhkan bahwa ada intervensi kekuasaan kepada pihak-pihak menteri dan juga DKPP. Itu tadi jelas sudah dibantah dan sudah dijelaskan tidak ada sama sekali intervensi dari pihak manapun, baik kepada Ibu Risma, Ibu Sri Mulyani, baik juga kepada Pak Erlangga maupun kepada Muhajir, itu sama sekali tidak terbukti. Itu jelas ya. Dua. Ketiga, tuduhan kepada Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang cawe-cawe dan kemudian juga yang turun ke lapangan untuk membagikan kebebasan juga sudah terbantahkan tadi, dijelaskan oleh 2 Menko dan 2 Menteri. Penjelasannya begini, Pak Jokowi memang bukan hanya sekarang tahun ini aja, dari dulu juga itulah ciri khas kerjanya karena dia suka kerja dan beliau ingin memastikan bahwa semua program kerja dan keputusan sudah diambil, kebijakan sudah dibuat, itu harus terdeliver, ya, bahwa itu sudah betul-betul sampai terlaksana oleh para bawah-bawahannya. Oleh karena itu secara simbolik Pak Presiden turun ke daerah-daerah bersama timnya dan secara simbolik saja mengumpulkan hanya beberapa orang saja untuk memastikan bahwa memang program ini berjalan dengan baik. Jadi ini yang dilakukannya dan ini jumlahnya hanya beberapa titik. Sehingga para menteri menjelaskan dari mana mungkin hanya dengan satu pertemuan mungkin paling banyak 1.000 orang yang hadir dan mungkin hanya beberapa titik di beberapa daerah paling banyak dia bilang 800.000 orang. Apa mungkin bertemu dengan 800.000 orang lantas dengan demikian terpengaruhlah seluruh Indonesia yang jumlahnya 100, yang jumlah pemilihnya hampir 150 atau 160 juta pemilih. Jadi itu tidak masuk akal. Jadi dibantah tegas oleh 2 Menko dan 2 Menteri. Jadi dan itu sudah terpatahkan semuanya. Nah, kalau soal bansos tadi Pak Yusuf sudah jelaskan bahwa itu sudah jelas. Saya akan ulangi lagi. Soal PJ juga sudah terpatahkan. Jadi berarti tuduhan yang mereka lakukan, ya sudah jelas-jelas sudah terbukti. Ketiga, yang terakhir dari KPP juga menjelaskan mengenai perkara yang di KPP yang memberikan sanksi kode etik, sanksi etik kepada ketua KPU. Tegas tadi ketua DKPP mengatakan kami hanya memberikan sanksi etik kepada ketua KPU dan anggota-anggotanya, tetapi kami tidak punya kewenangan dan tidak pernah membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah ini, jadi supaya clear kita ya. Jadi putusan etik itu tidak ada kaitannya dengan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Dan itu semua saya kira seperti saya katakan kemarin bahwa kalau dihadirkan para menteri ini justru akan memperkuat posisi kami 02 dan akan melemahkan posisi mereka, dan itu telah terbukti hari ini. Justru keempat menteri itu ditambah 1 DKPP telah bisa menjelaskan dalil-dalil bahwa dalil mereka itu adalah tidak benar dan tidak terbukti. Saya kira itu cukup jelas. Jadi jangan sampai ada lagi anggapan bahwa presiden cawe-cawe, ya, presiden intervensi dan sebagainya. Itu hanya narasi-narasi dan itu hanya asumsi-asumsi. Presiden Republik Indonesia tidak pernah intervensi dan tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Itu bicara sekali.